Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta MPLS SMP Sunan Giri Menganti yang berbahagia, bagaimana kabar kalian pada hari ini anak-anak? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua bisa beraktivitas dengan baik, lancar, dan sukses. Anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya menerangkan materi tentang tata tertib sekolah, perkenalkan, nama saya adalah Bapak Mujahidin Ahmad SAG. Kami akan membawakan satu materi tentang tata tertib sekolah. Pelaksanaan tata tertib sekolah ini adalah sebagai salah satu wujud kedisiplinan, yang mana jika seseorang melaksanakan tata tertib dan kedisiplinan, maka diharapkan mengetahui dan memperlihatkan suatu tingkah laku sesuai dengan keharusan dan batas-batas yang diharuskan dalam lingkungan hidup. Disiplin ini adalah merupakan suatu bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku, yang mana tata tertib itu sendiri adalah merupakan suatu peraturan yang digunakan untuk mengatur perilaku. Adapun manfaat tata tertib sekolah diantaranya satu, yaitu untuk melatih kedisiplinan siswa. Insyaallah dengan kita mentaati peraturan-peraturan, etika-etika, tata tertib yang ada di sekolahan, maka secara tidak langsung anak-anak akan menumbuhkan sikap kedisiplinan. Sedangkan yang kedua, anak-anak menghapus kesenjangan status sosial ekonomi orang tua. Ya, jadi di dalam tata tertib sekolah itu sendiri semuanya distandarkan, baik dari pakaian, cara berbusana, memakai aksesoris dan lain sebagainya. Ya, ini distandarkan. Tidak boleh nanti yang kaya pakai yang mewah dan sebagainya. Di sini di dalam aturan ini ditata sedemikian rupa sehingga semuanya sama, baik si kaya ataupun si miskin, semuanya mempunyai standar yang sama di dalam aturan yang ada di sekolah, yang mana aturan ini membentuk kedisiplinan untuk anak-anak itu sendiri. Yang ketiga, anak-anak, manfaat daripada tata tertib ialah menanamkan sikap sopan dan hormat. Ya. Bahwasanya dengan sikap sopan santun dan hormat ini, yang mana sudah diterapkan di dalam SMP Sunan Giri Menganti, ini sudah menjadi tradisi. Ya. Manakala bertemu dengan Bapak Ibu guru, anak-anak ya berjabat tangan, mengucapkan salam, menundukkan kepala dan lain sebagainya. Ya. Ini sudah menjadi tradisi di sekolah SMP Sunan Giri Menganti tercinta. Yang keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Ya. Dengan kita mentaati peraturan ini, maka dengan sendirinya akan tumbuh sikap bertanggung jawab kepada diri anak-anak.
Yang terakhir adalah mengurangi terjadinya benturan sehingga situasi bisa terkendali, ya. Yang mana di dalam tata tertib sekolah itu sendiri anak-anak di situ dibentuk bagaimana sedemikian rupa bahwasanya di sekolah itu tercipta suasana yang kondusif, yang aman, nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Sehingga manakala ada gesekan ataupun ketidakcocokan, perkelahian dan lain sebagainya, ini segera ditangani, baik melalui pembinaan wali kelas, pembinaan BB, kesiswaan, kepala sekolah bahkan, dan seterusnya, ya. Sehingga jangan sampai terjadinya gesekan-gesekan yang ada antar siswa ini meluas. Selanjutnya anak-anak, dengan terbiasanya siswa melaksanakan disiplin, maka di sini diharapkan setelah paripurna menyelesaikan pendidikan, terutama di SMP Sunan Giri Menganti ini, maka anak-anak nanti sudah terbiasa dan terlatih untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada dimanapun kalian berada. Maka mungkin anak-anak setelah SMP nanti ke jenjang yang lebih tinggi, sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi, bahkan nantinya terjun di masyarakat. Kalau anak-anak sudah terbiasa dengan melaksanakan yang namanya kedisiplinan, mentaati peraturan, maka dimanapun kalian berada, kalian tidak canggung lagi dan sudah menjadi terbiasa, sehingga menjadi manusia-manusia yang disiplin, taat peraturan, dan sukses. Sehingga anak-anakku, bila dihadapkan pada segala peraturan yang baru, ini kalian sudah terbiasa untuk mentaatinya, sehingga jalan sukses akan selalu mudah diraihnya. Itu sedikit tentang tata tertib, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya anak-anak, sesuai yang real di sekolah ini nanti, bahwasanya ada yang namanya perihal masuk sekolah, seumpama ya, saya terangkan sedikit. Yang pertama di sini anak-anak, siswa harus masuk ke sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum bel berbunyi. Karena di sini anak-anak 06.45 ini sudah bel. Maka anak-anak di sini di rumah dipersiapkan, ya, tidurnya jangan terlalu malam, jangan begadang sehingga bisa bangun pagi, ya. Begitu sampai di sekolahan 5 menit sebelum bel berbunyi anak-anak sudah di dalam kelas, karena di sini nanti ada doa yang dipandu oleh Bapak Ibu guru, ya. Yang selanjutnya, siswa datang terlambat ini tidak diperkenankan masuk kelas, ya. Harus lapor terlebih dahulu kepada guru piket, kepada guru BP, guru koordinator piket, dan lain sebagainya, ya. Di situ nanti anak-anak akan diberikan pembinaan dan panisme, sehingga untuk selanjutnya kalian diharapkan datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi. Itu harapan kita semua. Yang ketiga, masih perihal masuk sekolah, siswa yang tidak masuk sekolah atau meninggalkan sekolah sebelum selesai waktu pelajaran, ini harus minta izin terlebih dahulu kepada guru piket, guru koordinator, guru BP, atau bahkan kepala sekolah, sehingga keadaan anak-anak ini bisa terpantau, ya. Khususnya nanti orang tua, kalau nggak masuk mungkin
sakit, gimana kondisinya dan lain sebagainya. Ya. Terus yang keempat, anak-anak di sini siswa harus di dalam kelas selama pelajaran berlangsung maupun waktu pergantian jam. Ya, ini anak-anak tidak diperkenankan untuk meninggalkan kelas terlebih dahulu. Sekarang adalah hak siswa. Apa saja sih hak siswa itu? Di antaranya ialah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, mengikuti ekstrakurikuler, mendapatkan informasi, bimbingan, kasih sayang ataupun pelatihan dan lain sebagainya di OSIS, MPK, memberikan saran dan kritik yang membangun. Dan yang terakhir adalah mendapatkan fasilitas yang layak untuk kalian menempuh ilmu di SMP Sunan Giri Menganti. Selanjutnya adalah kewajiban peserta didik. Anak-anak, banyak sekali kewajiban-kewajiban yang kamu taati, ya. Di antaranya siswa wajib menghormati kepala sekolah, bapak, ibu guru, karyawan, semua yang ada di lingkungan Sunan Giri khususnya. Siswa wajib mengikuti kegiatan pendidikan, ya, dan seterusnya. Baik, anak-anak, selanjutnya adalah larangan peserta didik. Satu, siswa dilarang meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Harus sampai selesai mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Selanjutnya, siswa dilarang memakai perhiasan, alat kecantikan yang berlebihan. Ya, ini tidak diperkenankan karena status anak-anak di sini kalian masih sebagai siswa. Nah, yang ketiga, siswa dilarang merokok, minum minuman keras ataupun melakukan tindak negatif baik di luar maupun di luar kelas. Yang keempat, siswa dilarang mengganggu jalannya proses belajar mengajar di dalam kelas. Anak yang jahil dan lain sebagainya. Yang kelima, siswa dilarang berada di dalam kelas saat istirahat. Anak-anak, pergunakan waktu istirahat ini dengan sebaik-baiknya, dengan main di luar, mungkin ke perpus, biar pikiran kalian ini bisa fresh, ya. Selama jam pertama sampai jam keempat kalian ini dipacu otaknya, ya, mengerjakan tugas-tugas dari bapak guru, ya. Manakala sudah istirahat, pergunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya di luar bermain, silahkan, biar untuk mengistirahatkan otak kita. Yang keenam, siswa dilarang memelihara kuku berlebihan, berambut panjang, gondrong, rambut disemir dan lain sebagainya. Itu nanti anak-anak yang melanggar seperti itu langsung akan diperingatkan dan diberikan tindakan, dipotong, petali mungkin dan lain seterusnya, yang mana ini tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mendidik kalian, ya, agar selanjutnya kalian tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketujuh, siswa dilarang menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal, geng terlarang. Ini banyak sekali sekarang marak seperti itu, ya. Ini dihindari anak-anak karena kamu adalah statusnya masih pelajar, ya. 8, siswa dilarang membawa handphone atau HP, karena membawa HP di dalam sekolahan sangat-sangat mengganggu, ya. Baik dari bapak ibu guru sendiri, ya, dan kamu sendiri akan sulit menerima pelajaran dari bapak ibu guru, ya, karena mungkin asik main HP dan lain sebagainya, ya. Oke, demikian, ya, tata tertib peraturan-peraturan yang ada di sekolah, ya, larangan dan kewajiban yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan selanjutnya kalian akan menjadi manusia-manusia yang disiplin dan bertanggung jawab. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.